Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, gimana kabar kalian? Baik. Oke, sebelum pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Semoga diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Oke. Untuk yang pertama yaitu Pak Guru ingin mengecek nasionalisme kalian. Ya. Untuk itu maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Ajem. Silakan Mbak Ajem. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tapi gimana dulu Pak? Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Mas Dilan berangkat nggak? Hadir. Mas Firdan berangkat nggak? Mbak Cantika? Hadir. Oke. Mas Catur? Izin sakit ya. Oke. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, kemarin Pak Guru membahas tentang sholat istiqomah. Ada yang tahu sholat istiqomah? Ya, Mbak Cantika? Meminta hujan. Ya, meminta hujan. Kemarin sholat istiqomah meminta hujannya. Sekarang adalah kita nanti membahas tentang bagaimana tata cara sholat jenazah. Sudah tahu belum? Belum. Apa sih tata cara sholat jenazah? Nah, Pak Guru akan menjelaskan ya. Ini salah satunya seperti ini. Pak Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami bagaimana tata cara sholat jenazah. Ada salah satu contoh kabar tentang layu-layu atau duka. Apa yang Anda lakukan ketika ada orang meninggal atau kabar layu-layu? Jadi ya, Mbak Naila. Takziah. Selanjutnya, selain itu, Mbak siapa? Ya, Mbak siapa namanya? Mbak Arin. Oh, Mbak Arin menyolatkan. Oke, itu ya. Ini salah satu contoh tentang kabar layu. Yang pertama adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Bapak Hartono. Salah satu contoh kabar layu. Usianya 64 tahun, meninggal dunia. Nah, apa sih yang dilakukan? Nah, apa yang kalian lakukan jika ada tanggal muslim? Tadi sudah jelas oleh Mbak Naila, Mbak Arin, itu salah satunya. Nah, kalian tahu belum tentang tata cara sholat jenazah? Belum? Oke. Kalau belum, Pak Guru ingin menjelaskan bagaimana tata cara sholat jenazah. Yang pertama, apa pengertian sholat jenazah? Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Pelaksanaannya dilakukan dengan 4 kali takbir, ya, tanpa rukuk dan sujud. Kemudian diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya yaitu tentang hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Maksudnya kewajiban yang dikerjakan pada banyak orang, namun ketika ada sebagian yang sudah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban itu tersebut. Selanjutnya, syarat
syarat sholat jenazah. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah memenuhi syarat sahnya tempat sholat, baik tempatnya suci, pakaiannya, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang berikutnya, jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Yang berikutnya, jenazah diletakkan di depan yang sholat, kecuali sholat wajib. Jadi jenazahnya itu harus ada di depan. Nah, berikutnya adalah hikmah sholat jenazah. Apa hikmah sholat jenazah? Hikmah sholat jenazah yang pertama adalah apa? Menumbuhkan sikap disiplin. Yang kedua, berharap kepada Allah. Yang ketiga, peduli terhadap sesama muslim. Oke. Nah, bagaimana tata cara sholat jenazah? Pak Guru menjelaskan bagaimana tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan dengan cara berdiri, tidak ada rukuk dan sujud. Nah, jumlah rakaatnya ada 4. Yang pertama adalah niat. Niat yang pertama adalah untuk imam usolli ala hadzal maiti arba'an takbiratul fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Terus kalau untuk makmum bagaimana niatnya? Untuk makmum niatnya usolli ala hadzal maiti arba'an takbiratul fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah takbiratul ikram, membaca Allahu Akbar. Ya, takbiratul ikram yaitu apa? Berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar dan mengucapkan takbir. Nah, untuk takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Terus takbir yang kedua yaitu mengatakan dengan takbiratul ikram Allahu Akbar, membaca sholawat. Nah, membaca sholawat yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lanjut takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga yaitu berdiri, yaitu mengucapkan doa, yaitu doa untuk jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Ini salah satu untuk jenazah. Doanya laki-laki. Terus takbir yang keempat yaitu dengan cara Allahu Akbar, yaitu doanya untuk jenazah kaum muslim. Contohnya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana ba'dahu. Nah, terus yang terakhir takbir lagi Allahu Akbar, mengucapkan salam. Apa itu salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama menoleh ke kanan, yang kedua menoleh ke kiri. Ya, selanjutnya yaitu bagaimana posisi imam pada sholat jenazah? Posisi imam pada sholat jenazah yang pertama memiliki perbedaan tergantung pada jenis kelaminnya. Jenazahnya itu apa? Jenazahnya itu laki-laki atau perempuan. Jika jenazahnya laki-laki, imam berdiri sejajar kepala jenazah. Artinya imam berdiri di sisi kepala jenazah. Nah, menghadap ke kiblat. Posisi ini disunahkan yang umum dilakukan. Yang berikutnya yaitu jenazahnya perempuan. Bagaimana jenazahnya perempuan? Jenazah perempuan yaitu imam berdiri di belakang pinggang jenazah. Posisi juga merupakan sunnah yang diumumkan atau setara dengan pusaran perut. Alasan perbedaan pada posisi. Perbedaan posisi ini didasarkan pada adab dan penghormatan terhadap jenazah. Posisi imam yang sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan tangan jenazah perempuan bertujuan untuk menjaga aurat jenazah serta memberikan penghormatan yang layak. Nah, demikian tadi Pak Guru menjelaskan tata cara sholat jenazah. Sudah jelas belum kira-kira? Ya, oke. Sekarang Pak Guru ingin memutarkan lewat video ya tata cara sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sholat jenazah, Nah, dilihat dulu posisinya jenazahnya. posisi kita
pertama adalah niat. Jadi apabila jenazahnya itu adalah laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti imaman jika kita menjadi imam, atau makmuman jika kita menjadi makmum, fardhu lillahi ta'ala. Niatnya. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka niatnya usolli ala hadzal mayyiti. Nah, ini kalau perempuan ya seperti ini ya. Jika menjadi imam, makmuman jika menjadi makmum, fardhu lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat ini sahabat, kita tidak harus menggunakan bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Seperti misalnya di bawah ini, Nah, niat jadi dibaca di dalam hati ya. menjadi makmum fardhu karena Allah. Kita membaca Surah surat Al-Fatihah. Nah, yang pertama membaca surah Al-Fatihah ya, Nak, ya. Kemudian setelah selesai baca surat Al-Fatihah, Takbir yang kedua yaitu membaca takbir. Yaitu setelah itu membaca surat yang kedua kita membaca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat, sholawat ini Untuk sholawat boleh panjang boleh pendek. Kalau pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. sampai sini saja itu sudah cukup. Tapi saatnya kita hafal, maka sudah kita teruskan. Kemudian setelah selesai membaca salawat, kita takbir yang ketiga sampai Allah Akbar. Baca doanya, Allahumma la tahrimna kemudian jika jenazahnya perempuan, maka kita membaca doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Kemudian sahabat perlu kita ketahui bahwasanya membaca doa ini artinya doa yang setelah takbir yang keempat ini hukumnya adalah sunnah. Jadi hukumnya ini sunnah ya. Doa yang keempat. Yang ini doa setelah takbir yang keempat ini maka sholat jenazahnya tetap sah. Kemudian setelah kita membaca doa, kita Yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita salam, itu artinya kita sudah selesai melaksanakan sholat jenazah. Demikian sahabat kita kali ini. Jadi ini sudah jelas tentang tata cara sholat jenazah? Sudah. Silakan kalau sudah Pak Guru ingin membentuk kelompok diskusi, ya kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan membentuk kelompok diskusinya. Mejanya mau kalian, silakan diskusi. Ya, diskusi cara-cara sholat jenazah ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru tentang video dan tata caranya, langkah-langkahnya. Sudah jelas kelompok 1? Kelompok 2 sudah jelas diskusinya? Ya, oleh itu silakan untuk perwakilan kelompok 1 maju presentasi melaksanakan tata cara sholat jenazah. Silakan, Mas. Nah, nih yuk. Tadi. Ini saya. Kamu di depan belakangnya. Oke, yuk. Wes. Nah, yuk. Oke, perhatikan anak-anak. Ini nanti
dari kelompok satu istilahnya mempresentasikan dari hasil diskusi, yaitu mempraktekkan tata cara sholat jenazah. Ini contohnya sholat jenazah laki-laki. Tadi kalau jenazahnya laki-laki posisi imamnya di mana? Di sudah jelas mas? Ya, mari silakan praktek sholat jenazah. Yang mana semuanya? Yuk. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma barik wa rahmatuhu wa amwalhu. Allahu Akbar. Allahumma la tarakna ajran wa la taqina ba'dahu wa qana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini anak-anak, ini tadi sudah kelompok satu mempraktikkan tata cara sholat jenazah. Lagi beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke ya. Nah, oke ya. Oke. Jadi kesimpulannya tadi Pak Guru menjelaskan tata cara sholat jenazah. Tata caranya gimana? Yang pertama adalah apa tadi? Niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram, membaca surat apa? Al-Fatihah. Terus takbir yang kedua membaca apa? Sholawat Nabi. Terus takbir yang ketiga membaca doa jenazah. Laki-laki dan perempuan doanya berbeda sama? Beda. Oke. Terus takbir yang keempat yaitu doa membaca doa jenazah. Yang terakhir adalah dengan salam. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Oke. Sekarang Pak Guru tanya, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bagaimana menyenangkan tidak? Menyenangkan. Dua? Menyenangkan ya. Oke. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Nah, setelah itu Pak Guru membagikan LKPD. Silakan nanti untuk PR dikerjakan di rumah ya. Modul, buka dulu modulnya. Ya. Iya, tentang bab sholat jenazah nanti dikerjakan ya. Oke. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya silakan disiapkan untuk berdoa. Mas Tio siapkan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.